Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ustazah Dian dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ustazah ingin menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap saksikan tayangan video ini untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Silakan menyaksikan. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dalam bahasa Inggris disebut Constitution dan dalam bahasa Latin disebut Constituante. Konstitusi atau hukum dasar ini memiliki dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yaitu hukum dasar yang ada wujudnya atau bukti fisiknya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi yang tertulis yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, untuk konstitusi yang tidak tertulis berisikan kebiasaan-kebiasaan kenegaraan yang dianggap baik dan benar, sehingga terus dilaksanakan seolah-olah menjadi aturan baku yang selalu dilakukan. Contohnya adalah pidato kepresidenan setiap tanggal 16 Agustus. Selanjutnya adalah kedudukan konstitusi. Konstitusi menjadi hukum dasar tertinggi dalam semua produk hukum yang ada di Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan merupakan penjelasan yang lebih rinci dari pernyataan kemerdekaan Indonesia atau proklamasi. Dan di dalam pembukaan juga terdapat ide pokok, cita-cita, tujuan bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Dalam batang tubuh terdiri dari bab, pasal, dan ayat yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, serta merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pernah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, Amandemen 2 tahun 2000, Amandemen 3 tahun 2001 dan Amandemen 4 tahun 2004. Perubahan atau amandemen ini meliputi bab, pasal, maupun ayatnya. Selain mengubah komposisi dari batang tubuh, amandemen juga memunculkan kesepakatan-kesepakatan untuk tidak mengubah pembukaan dan tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia. Inilah perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Semula 16 bab menjadi 21 bab, 37 pasal menjadi 73 pasal, 49 ayat menjadi 170 ayat, 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan tetap menjadi 2 pasal aturan tambahan. Materi selanjutnya yaitu sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tertulis. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kedua, singkat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah supel. Undang-Undang 1945
disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Hal ini terjadi ketika dilakukan 4 kali perubahan terhadap undang-undang pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Keempat adalah rigid. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau konvensi, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Undang-Undang tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai pengatur kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Yang keempat, berfungsi sebagai alat penentu. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat buat kalian semua.